Pernahkah Anda bertanya, mengapa ada orang yang hidupnya terasa selalu dimudahkan rizkinya, sementara sebagian lainnya terasa begitu sempit dan berat? Bisa jadi, bukan karena usaha kita kurang, tetapi karena kita belum membuka pintu rizki dari langit melalui zikir pagi. Sebelum kita lanjutkan, jika Anda menyukai konten dakwah yang menenangkan hati dan menguatkan iman seperti ini, silakan tekan tombol subscribe, lalu like dan share video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang yang Anda cintai. Karena bisa jadi, satu klik share dari Anda menjadi sebab seseorang kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu menjadi amal jariah yang terus mengalir. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki adalah salah satu perkara yang sering membuat manusia gelisah. Banyak orang bekerja keras siang dan malam, namun tetap merasa hidupnya sempit. Padahal rezeki tidak hanya ditentukan oleh usaha, tetapi juga oleh hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, ada satu amalan sederhana yang sering diremehkan, tetapi sebenarnya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membuka pintu rezeki. Amalan itu adalah zikir pagi. Zikir pagi bukan sekedar ritual membaca kalimat tertentu. Zikir pagi adalah cara seorang hamba menyambut hari dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungan, memohon keberkahan, dan menyerahkan seluruh urusan hidupnya kepada Sang Pencipta. Dan ketika seseorang memulai harinya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidupnya akan dijaga oleh langit. Dalil Al-Quran tentang zikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira, wasabbihuhu bukratan wa asila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Ayat ini menunjukkan bahwa zikir pagi adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekadar amalan tambahan, tetapi perintah yang membawa keberkahan hidup. Hubungan zikir dengan rezeki. Saudaraku, seringkali manusia mengira bahwa rezeki hanya datang dari kerja keras. Padahal rezeki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Dhariyat ayat 58. Inna Allaha huwar razzaqu dhul quwwatil matin. Artinya, sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Artinya apa? Rezeki bukan berasal dari pekerjaan kita. Pekerjaan hanyalah jalan. Yang benar-benar memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara agar rezeki dimudahkan adalah dengan memperbanyak zikir. Hadis tentang zikir pagi. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir pagi kepada para sahabat. Salah satunya adalah doa berikut. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nusyur. Artinya, Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi, denganmu kami memasuki waktu petang, denganmu kami hidup, dan denganmu kami mati, dan kepadamu kami akan dibangkitkan. Zikir ini adalah bentuk penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seseorang menyerahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupi hidupnya. Zikir pembuka pintu rezeki. Ada satu zikir yang sangat dahsyat yang sering dibaca pada pagi hari, yaitu istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Nuh ayat 10-12. Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama'a alaikum midrara. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun.
niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit, dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan hubungan langsung antara istighfar dan rezeki. Salah satu ulama besar Islam, yaitu Imam Hasan al-Basri, pernah berkata, "Jika kalian ingin dilapangkan rezekinya, maka perbanyaklah istighfar." Amalan zikir pagi yang dianjurkan. Beberapa zikir pagi yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW antara lain: 1. Membaca ayat kursi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya, Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup lagi maha mengurus makhluknya. Dalam hadis riwayat An-Nasai, disebutkan bahwa siapa yang membaca ayat kursi pada pagi hari, maka ia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga petang. 2. Membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka. Yang artinya, Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakanku, dan aku adalah hamba-Mu. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW menyebut doa ini sebagai istighfar terbaik. 3. Membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa kalimat ini adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat ulama. Ulama besar Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah memberikan sebuah perumpamaan yang sangat dalam tentang zikir. Beliau berkata, "Zikir bagi hati seperti air bagi ikan. Bagaimana keadaan ikan jika keluar dari air?" Kalimat ini terlihat sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Coba kita bayangkan sejenak. Seekor ikan hidup di dalam air. Air bukan hanya tempat tinggalnya, tetapi juga sumber kehidupannya. Selama ikan itu berada di dalam air, ia bisa bergerak bebas, bernapas dengan tenang, dan hidup dengan normal. Namun, apa yang terjadi jika ikan itu dikeluarkan dari air? Ia akan gelisah, ia akan meronta, ia akan kehilangan ketenangan, dan perlahan kehidupannya akan hilang. Begitulah hati manusia. Hati manusia diciptakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati dipenuhi dengan zikir, hati itu akan hidup. Ia menjadi tenang, ia menjadi kuat menghadapi masalah, ia menjadi sabar menghadapi ujian. Tetapi ketika hati jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati itu seperti ikan yang keluar dari air. Ia mulai merasa gelisah tanpa sebab. Ia mudah merasa takut. Ia mudah merasa sempit. Bahkan terkadang, seseorang memiliki harta yang cukup, pekerjaan yang baik, dan kehidupan yang terlihat mapan, tetapi hatinya tetap terasa kosong. Mengapa? Karena hati itu kehilangan sumber kehidupannya, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan hal ini dengan sangat jelas dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan bahwa hati menjadi tenang karena harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan hati menjadi tenang karena jabatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan hati menjadi tenang karena popularitas. Tetapi hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tenang. Inilah rahasia yang sering dilupakan manusia. Manusia sibuk mengejar dunia untuk mencari ketenangan. Padahal ketenangan itu tidak berada di dunia. Ketenangan berada di dalam hati yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menjelaskan bahwa zikir memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seorang hamba.
Beliau mengatakan bahwa zikir dapat menerangi hati yang gelap, menguatkan jiwa yang lemah, melapangkan dada yang sempit, dan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan. Bahkan beliau mengatakan bahwa seseorang yang hatinya dipenuhi zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Saudaraku, jika hari ini Anda merasa hidup terasa berat, jika hati Anda sering merasa gelisah, jika pikiran terasa penuh dengan kekhawatiran, maka mungkin bukan karena masalah hidup Anda terlalu besar. Bisa jadi karena hati Anda terlalu lama jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah kembali. Mulailah dengan kalimat sederhana. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalimat-kalimat ini ringan di lisan, tetapi sangat berat di timbangan amal. Dan yang paling penting, kalimat-kalimat ini menghidupkan kembali hati yang hampir kering. Karena hati yang hidup dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menemukan jalan keluar. Dan hati yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah benar-benar merasa sendirian dalam menghadapi kehidupan. Saudaraku, mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengejar dunia. Bangun pagi langsung membuka handphone, memikirkan pekerjaan, memikirkan uang, tetapi kita lupa membuka hari dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal bisa jadi, bukan usaha kita yang kurang, tetapi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulai jauh. Jika Anda ingin hidup lebih tenang, jika Anda ingin rezeki terasa lebih berkah, maka biasakanlah zikir pagi setiap hari. Mulai besok pagi, sebelum memulai aktivitas, luangkan beberapa menit saja, duduk dengan tenang, angkat tangan Anda, dan ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi, beberapa menit zikir di pagi hari itulah yang membuka pintu rezeki sepanjang hari. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak orang yang diingatkan untuk kembali berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu video yang Anda bagikan bisa menjadi amal jariah yang tidak terputus. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda semua yang sedang menonton. Anda menyimak video ini dari kota mana dan dari negara mana? Tuliskan di kolom komentar. Dan jika berkenan, tuliskan juga salawat atau doa yang paling sering Anda baca dalam hidup Anda. Mari kita ramaikan kolom komentar dengan kalimat-kalimat yang mengingatkan kita kepada Rasulullah SAW dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang yang dimudahkan rezekinya, dilapangkan hatinya, dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita termasuk umat yang kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin.